Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Edukasi Vokasi Pasti. Ya, kali ini saya akan membahas eh, materi tentang teori, tidak praktek ya. Jadi untuk praktek nanti kita akan membahas di video selanjutnya ya. Kali ini kita akan membahas terkait tentang manajemen proyek dalam perancangan perangkat lunak. Saya langsung membahas tentang integrasi, gitu ya, tentang integrasi. Untuk di pembahasan sebelumnya, ya nanti akan saya publish videonya, ya. Saat ini saya hanya akan membahas terkait tentang integrasi. Tunggu saja video-video selanjutnya dari saya terkait tentang manajemen proyek. Oke, kita langsung membahas manajemen integrasi proyek, gitu ya. Dalam manajemen proyek pembangunan atau pengembangan perangkat lunak. Nah, dalam manajemen integrasi proyek, kalau seandainya di awal sudah kita bahas terkait tentang knowledge area, ya, membahas tentang di awal. Oke, kita lanjut. Di awal materi terkait tentang manajemen proyek, ya, ada 9 pengetahuan atau terkait tentang yang harus kita kuasai dalam membangun sebuah proyek, ya, dalam membangun sebuah proyek. Di awal sudah ada, ya, di sini disimulasikan adalah keinginan dari stakeholders, ya, dan apa yang dibayangkannya jika proyek yang mau dia bangun itu dimulai dari mana. Itu yang disebut dengan 9 knowledge area. Ya, ini sudah ada scope manajemen, ada manajemen scope, ada manajemen waktu, ada manajemen biaya, ada manajemen kualitas, dan seterusnya. Ya, kalau di awal-awal pembahasan tentang manajemen proyek pasti kalian sudah mengetahuinya. Ini terkhusus untuk mahasiswa saya, gitu ya, mahasiswa-mahasiswi saya. Kemudian kunci sukses proyek dalam integrasi ini, manajemen integrasi proyek yang baik, ada 3 poin. Yang pertama adalah manajer proyek harus mengkoordinasi semua knowledge area selama siklus hidup proyek. Jadi knowledge area ini wajib dikoordinasikan semuanya oleh seorang manajer kepada timnya. Yang kedua, beberapa manajer proyek yang baru mempunyai masalah dalam melihat gambaran besar atau big picture dan ingin fokus ke banyak detail. Ya, ini kunci suksesnya. Yang ketiga, manajemen integrasi proyek tidak sama dengan integrasi software. Berbeda ya, karena manajemen proyek ini masih ada di dalamnya trial dan error. Sedangkan kebalik ya, untuk manajemen integrasi proyek itu belum ada yang namanya trial dan error. Dia masih memanajemen, masih membayangkan pengembangan dan pembangunan. Sedangkan untuk di integrasi software, itu pada dasarnya sebelum diintegrasikan harus ada yang namanya trial dan error. Nah, jadi kalau sudah selesai uji coba, trial error, pada saat kita integrasi, nah itu sudah tidak boleh lagi ada yang namanya trial error-nya. Nah, ini kunci sukses sebuah proyek. Selanjutnya, proses dari manajemen integrasi proyek, ini ada juga 3 poin. Yang pertama, membuat proyek charter. Ya, membuat proyek charter itu definisinya bekerja sama dengan stakeholder untuk membuat dokumen yang secara formal memberikan kewenangan untuk menjalankan proyek. Nah, ingat, kita sebagai seorang yang menjalankan proyek itu tidak bisa semuanya harus berproses dari kita. Kita harus ada rekanan di luar dari tim proyek kita yang memiliki kewenangan khusus untuk menjalankan proyek. Contoh hal sederhananya misalkan dalam hal hukum misalkan. Dalam hal hukum, saya lebih sederhana lagi ya. Misalkan dalam pendirian bangunan misalkan. Contoh. Nah, ada sebuah lahan yang didirikan bangunan yang kita sebagai seorang yang pakar di dalam pembangunan lahan tersebut, kita hanya bisa memiliki kewenangan dalam membangun lahan tersebut, membangun bangunan di atas lahan tersebut. Tapi ada satu hal yang tidak kita punya kewenangannya, yaitu di bagian hukum.
Contohnya adalah surat izin mendirikan bangunan. Nah, itu bukan kewenangan kita. Kita harus bekerja sama dengan stakeholder, orang yang memiliki wewenangan itu. Itulah di bagian hukumnya, ya. Dalam hal ini di Indonesia pemerintahannya. Nah, itu sama juga dalam membangun proyek pengembangan atau ini ya, softwarenya atau perangkat lunak. Ya, jadi itu harus ada stakeholder yang membuat dokumen secara formal. Ya, dia memberikan kewenangan untuk menjalankan proyek. Yang kedua, membuat pernyataan awal tentang lingkungan atau tentang lingkup proyek. Ya, ini kegiatannya adalah bekerja sama dengan stakeholder, terutama user dari produk atau jasa, hasil proyek untuk mengembangkan lingkup proyek yang berkualitas tinggi, dan membuat pernyataan awal tentang lingkup proyek tadi. Nah, ini membahas terkait tentang lingkup si proyek yang mau kita bangun. Ini cakupannya itu sampai mana, seberapa besar, ya. Jadi di awal itu sudah harus ada batasan-batasannya, ya. Kalau seandainya kita sebagai seorang pembuat proyek, kalau ini tidak ada batasannya, proyek kita nggak akan selesai-selesai. Kenapa? Karena manusia itu kan pasti ada pikiran-pikiran yang mungkin tidak fokus. Oh, ini harusnya seperti ini, oh ini harusnya seperti ini mau dikembangkan seperti A. Itu salah. Dalam mengembangkan proyek, kita tidak boleh terjadi hal yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak selesai-selesai. Harus fokus pada lingkup proyek ini. Ya, makanya setelah kita fokus, pernyataan awal kita itu lingkupnya itu dari mana sampai mana, ya, baru kita lakukan kerjasama dengan stakeholder, kemudian user, terutama user dari jasa ya, dari jasa produk hasil proyek kita, untuk mengembangkan lingkup proyek yang berkualitas tinggi, dan membuat pernyataan awal tentang lingkup proyek, ya, tidak melebar kemana-mana. Selanjutnya, membuat rencana manajemen proyek, ya, membuat rencana manajemen proyek, itu kegiatannya adalah mengkoordinir semua usaha perencanaan untuk membuat sebuah dokumen yang koheren dan konsisten, yaitu rencana manajemen proyek. Ingat, pada knowledge area tadi di awal, itu harus konsisten, mulai dari yang terendah ya sampai dengan yang tertinggi. Nah, saya kasih poin misalkan 1 sampai 10. Itu harus konsisten, tidak boleh loncat dari step 1 langsung ke 3, dari 3 bisa balik lagi ke 2. Itu tidak konsisten namanya. Jadi rencana manajemen proyek itu harus koheren dan konsisten, ya, harus koheren dan konsisten. Oke, selanjutnya, nah, yang keempat, ini mengarahkan dan memanajemen eksekusi proyek. Ya, ini tahap-tahap dari integrasi ya. Yang keempat, itu mengarahkan dan memanajemen eksekusi proyek. Ini tahapannya sudah eksekusi. Berarti kita di situ kegiatannya adalah menjalankan rencana manajemen proyek dengan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang tercakup di dalamnya. Nah, di poin kedua tadi kita sudah menentukan yang namanya pernyataan awal. Lingkupnya dari mana sampai mana, ya. Nah, ini di poin keempat sudah langsung eksekusi. Di dalam lingkup itu sudah harus ada aktivitas-aktivitas yang tercakup di dalamnya. Ya, mulainya dari mana? Misalkan kita pengumpulan data. Kemudian kita mulai mengolah data, dari dikumpulkan, diolah datanya, baru kita cari sumber-sumber informasi yang harus kita olah. Sama seperti 3 konsep awal IT ya, ada input, ada proses, baru nanti outputnya apa. Itulah proses manajemennya. Yang selanjutnya, itu memonitor dan mengendalikan pekerjaan proyek. Nah, ini adalah kegiatan yang wajib dilakukan dan harus berulang-ulang. Apa kegiatannya? Yaitu memantau pekerjaan proyek untuk menjaga kinerja agar tetap pada tujuannya. Tidak menyeleweng kemana-mana, tidak menyimpang kemana-mana, dan tidak stuck di tempat. Ya, ini makanya saya garis bawahi, ini seharus sering dilakukan si proyek ini, si monitor ini. Tidak boleh hanya sebentar-sebentar, tidak boleh hanya sekali saja, tapi harus sebentar-sebentar dimonitor dan dikendalikan pekerjaannya. Kenapa? Pada dasarnya kita sebagai pekerja proyek tersebut, ada kalanya kita bisa stuck ide.
Ya, makanya di awal tuh harus ada yang namanya pernyataan konsep. Nah, jadi supaya stuck ide itu tidak terlalu berlarut-larut, ya. Walaupun itu tetap wajib pasti ada kita temuin yang namanya stuck ide. Nah, yang selanjutnya, yang keenam, itu melaksanakan kendali perubahan terintegrasi. Ini yang sedikit menjadi tantangan setiap orang yang menangani sebuah proyek. Kenapa? Karena ide yang kita laksanakan, ide yang kita yang mau kita jalanin, ya, ide yang mau kita jalanin, tiba-tiba bisa berubah sesuai dengan keadaan. Itu sebenarnya bertolak belakang dengan konsep pernyataan di awal, ya. Itu sebenarnya bertolak belakang. Akan tetapi ini adalah kebutuhan, ya, kebutuhan. Jadi kita harus melaksanakan kendali perubahan terintegrasi, ya. Perubahan-perubahannya itu yang seperti apa? Kegiatannya apa? Yang pertama, kita harus mengkoordinir perubahan yang mempengaruhi hasil-hasil proyek kita. Dan yang kedua, kita juga harus melindungi aset-aset proses organisasionalnya. Ya, mengkoordinir dalam artian, mengkoordinir itu kita cek, yang hampir seperti memonitor, kita koordinasi terus apa perubahan yang terjadi di tengah jalan pada saat kita pembangunan proyek. Kemudian kita mengkoordinir perubahan apa yang mempengaruhi hasil-hasil proyek yang kita bangun. Kalau bisa perubahan tersebut, perubahan terhadap hasil yang proyek yang kita bangun ini, kalau bisa kita koordinir menjadi perubahan yang lebih baik. Jangan pula perubahan yang menjatuhkan, ya, atau bahkan yang membuat proyek kita itu gagal. Nah, kemudian aset-aset proses organisasional ini adalah contoh, ini adalah apa namanya ya, aset yang kita miliki dan yang kita gunakan terhadap di dalam sebuah organisasi dalam membangun proyek tersebut. Ya, contoh sederhananya aja, misalkan peripheral, perangkat-perangkat keras kita yang kita gunakan, itu juga hati-hati dalam penggunaannya, karena bisa jadi, contoh sederhananya misalkan, kita mau membangun sebuah perangkat lunak berbasis Windows misalnya, berbasis desktop. Nah, ternyata tiba-tiba di tengah jalan, desktop itu sudah ketinggalan zaman. Padahal yang mau kita bangunin lumayan besar, ya, lumayan skalanya lumayan luas. Ternyata saat ini aplikasi berbasis desktop itu sudah ketinggalan zaman dan harus mempermudah orang itu untuk menggunakan aplikasi sudah berbasis Android maupun iOS gitu ya, berbasis iOS. Jadi kita harus take down dan harus merubah tiba-tiba di tengah jalan, integrasi kita rubah menjadi berbasis aplikasi Android ataupun ke iOS. Nah, jadi aset-aset yang tadinya hanya sanggup menjalankan, contohnya saja lah ya, peripheral atau perangkat komputer atau laptop yang tadinya hanya sanggup untuk desktop, ya, Windows, web, kita harus menyesuaikan dengan untuk membuat aplikasi Android, dan itu juga speknya juga harus lebih high, lebih tinggi. Itu dia ya dalam melaksanakan kendali perubahan. Dan yang keempat, ini menutup proyek, mengakhiri semua aktivitas proyek untuk secara formal atau menutup proyek. Ya, ini sudah kegiatan finalnya. Ini kegiatan finalnya untuk manajemen integrasi proyeknya. Oke, selanjutnya rencana strategis dan seleksi proyek. Nah, rencana strategis ini mencakup pendefinisian tujuan jangka panjang, memprediksikan kecenderungan di masa depan, dan memproyeksikan kebutuhan akan produk-produk atau jasa-jasa yang baru. Ini ada hubungannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi, ya, selama kita menjalankan proyek. Tapi ini sering terjadinya setelah selesai. Rencana strategis mencakup pendefinisian tujuan jangka panjang. Biasanya ini dilakukan untuk updating. Sebelum kita update, ada yang namanya proses maintenance, ya, pemeliharaan. Kemudian pada saat kita melakukan pemeliharaan, itu ada sesuatu hal yang baru yang harus kita masukkan. Nah, itulah yang harus kita rencanakan, yaitu rencana strategis mencakup definisi tujuan jangka panjangnya seperti apa. Boleh dilakukan di awal, boleh dilakukan di akhir. Nah, yang
selanjutnya, rencana strategis itu adalah organisasi seringkali melaksanakan analisis SWOT, ya, strength, weakness, opportunities, dan threat. Ini metode yang sederhana dan yang sering dilakukan, tapi sangat berfungsi, sangat-sangat berfungsi dan sangat-sangat berguna. Ya, kenapa? Karena ini metode yang sederhana yang bisa menentukan kita dan mudah dipahami oleh orang yang sering menggunakan atau yang sering membuat sebuah proyek. Ya, ini sangat sederhana dan sering sekali mudah ditemukan data-datanya. Ini adalah analisis SWOT. Untuk penjelasan detail analisis SWOT itu nanti mungkin ada di pertemuan berikutnya, ya. Nah, sebagai bagian dari rencana strategis ini juga, ya, organisasi harus yang pertama mengidentifikasi proyek-proyek yang potensial. Yang kedua, menggunakan metode yang realistis untuk memilih proyek mana yang akan dikerjakan. Ini namanya proses seleksi, ya. Ini proses seleksi yang harus kita jalankan. Kemudian memformalkan proyek dengan membuat project charter. Kita harus memformalkan proyek dengan membuat project charter. Itu harus ada poin-poinnya. Sama juga ini lanjutan dari proses seleksi tadi. Nah, setelah rencana strategis, kita juga wajib mengidentifikasi proyek-proyek yang potensial. Ya, ada beberapa organisasi mengikuti proses perencanaan untuk memilih atau menyeleksi proyek-proyek IT. Ya, yang kedua adalah sangat penting untuk menyelaraskan proyek IT dengan strategi bisnis. Dan yang ketiga itu penelitian menunjukkan bahwa dukungan terhadap tujuan bisnis yang nyata ya merupakan alasan utama yang dipakai untuk investasi dalam proyek IT. Kemudian perusahaan dengan operasi IT terkonsolidasi ya mempunyai biaya operasional per user N 24% lebih rendah. Ya, ini harus diidentifikasi ya. Kemudian ada lagi penelitian lainnya menunjukkan bahwasanya penggunaan IT yang standar menurunkan biaya pengembangan aplikasi 41% per user. Ya, ini identifikasi yang pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian. Nah, ini kita masuk ke proses perencanaan IT-nya ya. Proses perencanaan IT ini kita lihat di sini ada bagan piramid ya. Di sini kita lihat yang paling tinggi cakupannya itu yang pertama adalah rencana strategis IT. Ini untuk perencanaan IT-nya ya, tingkat perencanaan IT. Rencana strategis IT, strategi IT ini menunjukkan visi dan misi organisasi, identifikasi area bisnis pokok. Ini yang poin tingkatan yang tertinggi. Tingkatan yang tertinggi kedua itu adalah analisis area bisnis. Apa kegiatannya? Dia mendokumentasikan proses bisnis pokok yang dapat diperoleh dari IT. Baru yang ketiga, rencana proyek, mendefinisikan proyek-proyek potensial, ya, mendefinisikan lingkup proyek, kelebihan dan kedalamannya. Dan yang terakhir, itu tingkatan yang paling rendah, itu alokasi sumber daya. Tinggal memilih proyek IT mengalokasikan sumber daya. Siapa yang bisa mengerjakannya? Itu tingkatan proses perencanaan IT-nya. Berdasarkan piramid, bagan piramidnya. Ya. Kita masuk ke metode seleksi proyek, ya. Biasanya tidak tersedia cukup banyak waktu dan sumber daya untuk mengimplementasikan semua proyek. Jelas, ini kita tidak memiliki cukup banyak waktu dan sumber daya dalam mengimplementasikan semua proyek. Karena setiap proyek yang kita kerjakan, ya, itu pasti ada batasan-batasan waktu dan sumber daya. Tidak semua sumber daya bisa menjalankan semua proyek. Terus ada metode untuk seleksi proyek, ya, metode untuk seleksi proyek. Ini mencakup yang pertama fokus pada kebutuhan organisasi secara meluas. Kebutuhan organisasi sebagai stakeholder, sebagai klien kita itu apa, ya. Baru yang kedua membuat kategori proyek-proyek IT. Yang namanya juga proyek untuk perangkat lunak itu wajib kita masukkan kategori proyek IT. Melakukan net present value atau analisis finansial yang lain wajib ya, karena setiap proyek yang kita lakukan ini ada hubungannya dengan keuangan.
Menggunakan model penilaian dengan pembobotan, ya. Ini sama, kalau model penilaian pembobotan ini sama dengan nilai skala prioritas, ya. Pembobotan, jika bobot yang tertinggi berarti itu prioritas utama. Jika bobotnya rendah, itu mungkin bisa kita kerjakan di belakangan-belakang. Itu model penilaian. Baru ada menggunakan penilaian yang berimbang, ya, melakukan penilaian berimbang. Nah, kemudian kita harus fokus pada kebutuhan organisasi. Ya, ini termasuk ke dalam integrasi, ya. Seringkali sangat sulit untuk menilai beberapa proyek IT, namun biasanya semua orang menyetujui bahwa proyek tersebut mempunyai nilai yang tinggi. Jelas, setiap proyek yang dibangun oleh seorang proyek IT ya terutama yang dibangun itu mempunyai nilai yang tinggi. Kenapa? Karena sebuah proyek atau contoh sederhananya kita membangun sebuah startup misalkan. Membangun sebuah startup yang berhubungan dengan IT itu bisa diintegrasikan kemana aja. Contoh dasar yang paling tinggi sekarang startup penggunanya adalah di bidang transportasi. Kalau kita pikirkan, transportasi itu sebenarnya dulunya kita bayangkan itu tidak ada hubungannya dengan IT. Kenapa? Karena transportasi itu ya berhubungan dengan otomotif, ya kan? Mesin, kendaraan, dan sebagainya. Tetapi di masa sekarang, semua hal yang berhubungan dengan transportasi sudah ada hubungannya dengan IT. Ya, semua sudah bisa dipesan secara online, semua sudah bisa dikendalikan secara online, dan semua bisa menghasilkan uang dari online, baik itu transportasi, ya, kemudian di bidang food and beverage atau makanan, ya, kemudian di bidang fashion itu juga sudah ada hubungannya dengan IT. Jadi kalau misalkan fokus kebutuhan organisasi, kalau yang berhubungan dengan proyek IT itu pasti mempunyai nilai yang tinggi. Ya, bayangkan sekarang orang yang memiliki perusahaan startup yang berhubungan dengan transportasi pasti berhasil. Ya, sekarang malah muncul sudah ada saingannya si Gojek sama si apa namanya, apa tuh yang satu lagi yang hijau juga, Gojek, kemudian ada Grab, ya. Sekarang ada muncul lagi yang namanya Maxim, ya. Itu juga sudah mulai muncul. Selanjutnya ada 3 kriteria penting untuk sebuah proyek, ya. Proyek tersebut memang dibutuhkan yang pertama. Yang kedua, ada dana tersedia untuk proyek tersebut. Dan yang ketiga, ada keinginan kuat untuk membuat proyek tersebut sukses. Ya, ini ada kriteria penting. Yang pertama, proyek tersebut memang dibutuhkan. Ini kita bisa dapatkan kesimpulan ini berdasarkan riset. Ya, kita harus riset dulu nih ke pasaran. Kalau kita buat aplikasi ini dibutuhkan nggak? Nah, ini yang dilakukan oleh si founder-founder Gojek dulu. Ya, dia riset, ya, sebelum munculnya Gojek di Indonesia, dia riset dulu di luar negeri. Ya, jadi si foundernya Gojek ini sekarang sudah jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, ya, Mendikbud kita, Mas Menteri. Itu dia kan lulusan dari luar negeri itu ya, dari Amerika kalau nggak salah saya. Dia riset di beberapa negara yang menggunakan transportasi online. Yang menggunakan transportasi online dan bagaimana dampaknya dan apa hambatan yang terjadi jika dia melaksanakannya itu di negaranya sendiri. Nah, itu ternyata dibutuhkan, di Indonesia dibutuhkan. Ya, Indonesia butuh transportasi online. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya bahwa ada dana tersedia untuk proyek tersebut. Ini wajib menjadi kriteria penting dalam sebuah proyek. Ada nggak dananya tersedia? Ya, ada nggak dana tersedia? Jadi biasanya kalau kalian searching di internet, cari tahu historical sejarah atau sejarah-sejarah tentang startup yang saat ini sudah berkembang, biasanya itu tidak hanya didirikan oleh satu orang, ya, tidak hanya didirikan oleh satu orang, pasti ada beberapa orang yang menjadi penemunya. Nah, kalau di Indonesia pada dasarnya setiap yang disebut dengan penemu mereka juga lah sebagai pemodalnya. Karena apa?
Karena kita pada dasarnya dulu sampai sekarang mungkin masih ada yang seperti itu ya. Penemu dia pasti pemodal. Kenapa? Karena dia memodali proyek dia sendiri. Setelah proyek tersebut berjalan, barulah masuk yang namanya investor-investor yang mungkin bisa mengembangkan perusahaan atau proyek tersebut menjadi lebih luas. Nah, itu yang disebut dengan dana yang tersedia. Dan yang terakhir, ada keinginan kuat untuk membangun atau membuat proyek tersebut sukses. Ini wajib. Kalau tidak ada keinginan dari si foundernya, itu tidak akan sukses. Yang namanya Gojek, itu tidak ada kalau seandainya tidak ada keinginan kuat. Ya, tidak ada, kalau tidak akan sukses kalau tidak ada keinginan kuat. Contoh sederhananya seperti Uber. Dulu Uber setelah muncul Gojek, kemudian ada Grab, baru ada masuk Uber. Uber itu sukses di Amerika. Itu bawaannya Amerika itu ya, perusahaan Amerika kalau saya tidak salah. Nah, kemudian dikarenakan di Indonesia sudah ada Gojek dan Grab, ya, ternyata Uber ini tidak sanggup menyaingi Gojek pertamanya, ya, karena Gojek sudah memikat hati para pengguna di Indonesia di awal gitu ya, di perdana dia sudah, orang mungkin ada beberapa orang yang malas, udahlah pakai Gojek aja karena itu yang paling mudah, user friendly lagi ya. Nah, akhirnya si Uber tadi dibelilah perusahaan tersebut yang ada di Asia yang di Indonesia oleh Grab. Jadi mereka merger. Jadi pesaingnya Gojek ini sudah ada dua jadi satu, yaitu Grab. Ya, tapi tetap kita lihat bersama pasti masih banyak juga pengguna Gojek. Grab juga ada. Jadi mungkin persaingannya secara sehat. Bahkan kalau kita lihat ya, drivernya pun satu orang tapi bisa main keduanya. Itu mungkin kekurangan yang harus diminimalisir gitu kan. Karena ada persaingan-persaingan harga yang mereka buat gitu. Nah, itu harus ada keinginan kuat supaya proyek tersebut sukses. Nah, ini masuk ke kategorisasi proyek IT. Salah satu kategorisasi adalah bagaimana proyek memberikan respon pada pertama problem dan masalah. Ya, ini kategorisasi proyek IT. Problem atau masalah. Kemudian peluang, dan yang ketiga direktif atau pengarahan. Problem atau masalah. Kita ngambil contoh lagi tentang transportasi online. Problem atau masalah apa yang dialami oleh penduduk Indonesia sehingga muncul ide kreatif oleh si founder-founder Gojek tadi atau ojek online tadi, bagaimana orang tidak perlu repot lagi memesan kendaraan untuk bepergian. Itu adalah problem atau masalah. Problem yang pertama itu tadi, kita harus, kalau rumahnya masuk ke dalam gang, dia harus keluar dulu ke pinggir jalan untuk mendapatkan transportasi. Dia harus jalan dulu beberapa jarak dari rumahnya untuk mendapatkan transportasi. Itu adalah salah satu problem dan masalah. Ya, problem yang pertama itu tadi jarak. Kemudian itu membuat orang males kan jalan. Kalau cuaca nggak bagus, kita harus keluar, dan itu adalah problem dan masalah. Kemudian peluang. Indonesia itu adalah termasuk negara yang konsumtif dalam hal apapun. Konsumtif. Kita masih dikategorikan seorang konsumen. Paling banyak kita menggunakan produk, itu yang disebut dengan konsumtif. Itu adalah dimanfaatkan sebagai peluang. Ya, berbeda di negara lain, sekarang kita sudah bisa memanfaatkan peluang itu gitu ya. Kalau dulu masih dianggap sebagai seorang yang konsumtif, paling tinggi mengkonsumsi apapun itu, bukan hanya makanan ya. Nah, jadi dimanfaatkan, berbeda dengan negara lain yang sudah mulai kreatif, tidak lagi mengkonsumsi terlalu banyak apapun itu. Makanya sekarang paling banyak kalau kita lihat saja, produk-produk yang masuk di Indonesia itu adalah made in titik-titik. Nah, kalian sudah bisa memperhatikan sendiri, jarang lagi yang namanya made in Indonesia. Kenapa? Karena lebih banyak kita mengkonsumsi produk-produk luar dibanding dengan produk buatan Indonesia. Jadi, itu termasuk ke dalam peluang. Jadi, peluang tersebutlah yang dimanfaatkan oleh founder-founder transportasi online tadi, supaya dia menyukseskan proyek IT dia ini. Ya. Baru yang terakhir itu kategorisasinya pengarahan, direktif. Dia langsung mengeksekusi.
arahnya kemana nih proyek yang mau dia bangun. Selain dari kategorisasi proyek IT, oh berarti ini ke IT, terus digabungkan dengan transportasi. Muncullah ide kreatifnya yaitu transportasi online. Yang kedua, kategorisasi yang lain berdasarkan pada waktu yang dibutuhkan, ini untuk menyelesaikan proyek atau tanggal penyelesaian proyek. Nah, yang terakhir itu kategorisasi juga bisa berdasar prioritas proyek secara keseluruhan. Ya, oke, itu eh, sedikit pembahasan tentang manajemen integrasi proyek. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan di video berikutnya, di part yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel saya di Edukasi Vokasi Pasti. Kemudian bisa kalian share, ya, like, komen, ya, bisa di-share ke teman-teman lainnya. Tunggu video saya berikutnya, ya. Dukung saya di channel ini agar bisa makin berkembang video ini dan mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kalian para penonton pada umumnya dan untuk mahasiswa saya pada khususnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.